Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Muhammad Lutfigiantoro NIM 1023, 2. Betara Chandra NIM 1029, 3. Jiko Afwizal Imawan NIM 1061. Nah, kami di sini akan menjelaskan tentang Peterson algorithm atau algoritma Peterson itu bagaimana dari mata kuliah Sistem Operasi A. Baik, sebelum masuk ke materi algoritma Peterson, ada pengertian yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu mutual exclusion dan critical section. Mutual exclusion merupakan kondisi di mana terdapat sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada waktu yang bersamaan, misalnya printer, disk drive. Maka terdapat jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya tersebut pada interval tertentu. Jadi maksudnya itu ketika ada sumber daya yang bisa dipakai bersamaan, misalnya printer atau hard disk, namun tidak dalam waktu yang sama. Misalnya dalam sekian detik ada dua proses yang ada satu sumber daya yang digunakan secara bersamaan. Itu tidak bisa. Jadi hanya memperbolehkan satu proses untuk mengakses sumber daya pada satu waktu tertentu. Kemudian pengertian critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode dari sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersamaan. Nah, jadi ketika sumber dayanya itu kan tadi mutual exclusion itu sumber dayanya tidak bisa dipakai bersamaan. Nah, namun di critical section itu dia adalah segmen kode atau bagian dari program di mana ada proses yang memperbolehkan sumber daya itu diakses bersamaan. Jadi ketika ada proses, contohnya kayak sharing printer, kemudian ada proses yang ingin memprint out dokumen A dan dokumen B, kan itu dua proses. Nah, dua proses itu di critical section dia itu bisa, jadi bisa langsung menggunakan dua proses itu untuk mengakses sumber dayanya, tapi tidak dalam satu waktu. Maka untuk mengatasi kondisi yang seperti itu, beberapa peneliti itu menemukan metode atau program atau algoritma yang dapat mengefisiensi bagaimana prosesnya itu bisa tetap berjalan dan tidak menyebabkan terjadinya kegagalan sistem. Yaitu diantaranya ada algoritma Peterson, ada algoritma Bakery, dan algoritma-algoritma yang lain. Selanjutnya adalah algoritma Peterson. Jadi di algoritma Peterson ini ada dua proses yang digambarkan, yaitu P0 dan P1. Kemudian ada kode program di sebelah kanannya, dan kode program tersebut dimulai dari entry section, programnya masuk, kemudian ada while, ada pengecekan kondisi di sana, kemudian ada critical section, dan lanjut ke exit section. Untuk keadaan awal, P0 sama dengan 0, P1 sama dengan 1. Di mana interest kedua-duanya, P0 dan P1, di set false semua untuk keadaan awal. Mari kita lanjut ke kode programnya.
proses yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P0. Jadi di entry section P0 dijalankan terlebih dahulu, prosesnya adalah P0. Masuk ke kode program pertama nomor 1, ada inisialisasi int order, variable integer order. Kemudian di nomor 2, order sama dengan 1 main proses. Prosesnya tadi adalah P0, jadi P0 nilainya adalah 1. Order sama dengan 1 kurangi 0, maka order akan bernilai 1. Nomor 3, interest proses sama dengan true. Jadi ada pengaksesan interest proses ke 0, maka interest 0 sama dengan true, akan diset ke true. Kemudian turn sama dengan proses. Jadi turn di awal itu dia tidak bernilai, kemudian di set nilainya ke proses, nilai yang sama dengan proses. Prosesnya adalah P0, maka turn sama dengan 0. Kemudian nomor 5 ada looping di sini. Ada looping while di mana ada pengecekan kondisi interest order apakah nilainya true, dan turn apakah nilainya sama dengan proses. Mari kita lihat. Interest order berarti interest ordernya bernilai 1, interest 1, interest 1 apakah nilainya true. Di sini interest 1 dia bernilai false, maka ini false. Dan turn bernilai 0 apakah sama dengan proses? Prosesnya juga 0. Ya, berarti bernilai true. False dan true, maka untuk kondisi n dua-duanya harus bernilai true untuk berjalan ke proses selanjutnya. Karena yang satu false, maka itu false. Jadi setelah nomor 5 dia akan keluar dari looping dan masuk ke critical section. Nah, di critical section ini P0 akan menjalankan proses sesuai proses apa yang akan dijalankan. Kemudian ketika P0 berada di critical section, P1 akan masuk ke dalam algoritma, akan masuk ke dalam metode ini, akan masuk ke dalam program ini. Jadi diproses dia sama dengan P1, inisialisasi order lagi, order sama dengan 1 kurangi proses, prosesnya adalah P1, nilainya 1, berarti order sama dengan 0. Kemudian interest proses sama dengan true, di set true. Interest proses P1, prosesnya kan P1, P1 bernilai false untuk keadaan awal tadi, kemudian di set menjadi true. Turn sama dengan proses, turn akan berubah menjadi 1. While mengerjakan looping lagi, looping untuk pengecekan di mana interest ordernya adalah 0, berarti interest ke 0 apakah nilainya sama dengan true. Kita lihat di sini, iya benar, nilainya sama dengan true. Dan turn sama dengan proses. Turnnya 1, prosesnya 1, iya sama. Semuanya bernilai true. Jadi ketika dia bernilai true, dia akan looping terus. Jadi P1 dia akan looping terus di while. Kemudian si P0 yang berada di critical section, dia akan masuk ke exit section. Setelah prosesnya dijalankan di critical section, dia akan masuk ke exit section. Di mana di exit section ini interest proses dia kan P0. Interest prosesnya dirubah menjadi false.
Jadi interest P0 yang tadi true berubah menjadi false. Nah, ketika dia P0 berubah menjadi false, dia akan mempengaruhi nilai while, nilai looping di while, dimana interest ordernya untuk P1 tadi adalah 0, P0 akan berubah menjadi false. Jadi interest order false apakah sama dengan true? Tidak. Dan turn sama dengan proses? Iya. Jadi dia akan keluar ke looping karena false dan true, dimana kondisi N harus dua-duanya true untuk lanjut ke proses selanjutnya. Jadi dia akan berhenti looping dan P1 akan masuk ke critical section. Nah, di critical section ini dari P1, P0-nya juga akan masuk lagi. P0 akan masuk lagi, proses baru akan masuk lagi ke entry section. Kemudian tetap ada inisialisasi order, terus ordernya 1 main proses, prosesnya 0, ordernya akan berubah menjadi 1. Kemudian interest dari P0, proses P0 dia akan diset menjadi true. Lalu turn-nya akan menjadi 0, kemudian dia akan masuk ke looping lagi P0-nya. Masuk ke looping, interest ordernya 1, interest ke 1. Apakah sama dengan true? Iya, true. Dan turn sama dengan proses. Turn-nya 0, prosesnya 0. Iya, benar semua. Jadi dia akan looping. Sekarang gantian yang P0 yang looping terus di while. Sampai P1 ini selesai menjalankan prosesnya di critical section dan masuk ke exit section. Jadi ketika masuk ke exit section, P1 masuk ke exit section, interest dari proses P1 dia akan menjadi false. Kemudian begitu seterusnya, berlanjut ke P1, berlanjut terus P0 sampai proses-proses yang banyak itu dikerjakan semua. Di mana satu persatu akan masuk ke dalam entry section. Kemudian ketika dia memenuhi nilai while, dia akan looping di situ. Kemudian kalau dia tidak memenuhi kondisi while, dia akan masuk ke critical section dan diproses di situ. Untuk yang looping tadi, dia akan antri di situ. Jadi istilahnya dia antri menunggu sampai proses tadi yang masuk critical section itu berakhir dan dia bisa masuk ke critical section. Jadi tidak ada proses yang istilahnya bertabrakan atau mengganggu satu sama lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.